tanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng dia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekarang Nia sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Facebook dan Instagram Aris Merdeka Official. Dan antusias netizen sungguh luar biasa. Bang Aris, apakah sudah siap dengan pertanyaan netizen? Sudah siap Nia. Siap selalu ya Bang? Sip. Gimana Bang kondisinya kemarin habis operasi? Waduh, saya harus mengucapkan terima kasih kepada semua anak Indonesia ya, para pegiat perlindungan anak, para tim kreatif Ngobras yang memberikan doa dan dukungan sehingga saya lepas dari operasi yang mencekam ya, karena ada pemasangan cincin kawin dalam di tubuh saya. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan doanya sehingga saat ini saya bisa ngobras lagi di kesempatan ini. Oke, Abang sudah siap dengan pertanyaan dari netizen? So pasti. Karena itu janji saya bahwa setelah saya lepas dari operasi jantung, saya akan melayani semua pertanyaan-pertanyaan netizen. Sekarang jadi lebih seger gitu lebih ya Bang seger ya? dan plong ya, Lebih karena plong. kemarin itu sangat berat sehingga suara semakin turun, tapi sekarang semakin tinggi, semakin tinggi. Berarti dunia ini nggak akan runtuh nih Bang? Tidak akan runtuh kalau kita komitmen terhadap persoalan-persoalan anak di Indonesia. Oke, kita lanjut ya Bang. Baiknya. Dari pertanyaan pertama Bang, dari Kak Ayam Geprek. Ayam Geprek Cicahem. Cicahem ya. Apakah bisa melaporkan tindakan KDRT seorang istri kepada suaminya Bang? Kebalik nih Bang sekarang. Bisa nih. Kekerasan itu bisa dilakukan laki-laki, bisa dilakukan perempuannya. Saat ini dalam situasi negeri ini seperti ini, bisa saja orang menganggap bahwa yang menjadi pelaku kekerasan selalu laki-laki. Sekarang kebaliknya. Perempuan juga banyak ya Bang? Banyak yang justru melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya. Oleh karena itu saya ingin jelaskan kenapa itu bisa terjadi nih ya. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu berbagai bentuk. Jadi bukan dibayangkan seolah-olah hanya suami saja yang mempunyai kekuasaan terus melakukan tindakan fisik, misalnya memukul, menampar gitu kan. Padahal tidak memberikan biaya ekonomi yang cukup saja, itu bagian dari kekerasan. Karena misalnya 50.000 untuk makan sehari misalnya. Nggak cukup, tapi dipaksakan supaya istrinya mencukupi, itu juga bentuk kekerasan. Sebaliknya nih, kalau ada istri yang berkeinginan sebagai hubungan suami istri dan minta pada suaminya, dan suaminya pada saat itu sedang capek, tapi ada unsur pemaksaan dan sebaliknya, laki-laki dan perempuan, itu kekerasan dalam rumah tangga juga. Jadi bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal misalnya, membuat istrinya tertekan misalnya, itu juga adalah bagian dari kekerasan. Gitu loh. Jadi bentuk kekerasan itu harus dilihat seperti itu. Jadi bisa dilakukan perempuan, bisa dilakukan istri, atau sebaliknya dilakukan oleh suami. Bahkan seisi rumah. Jadi kalau ada suami, misalnya Nia punya suami melakukan tindak kekerasan, memaki-maki atau melakukan tindakan verbal kepada pembantunya, atau seisi rumah istilahnya, itu juga kekerasan dalam rumah tangga dan bisa dikenakan tindak pidananya. Ya, jadi bisa saja laki-laki, bisa saja suami, bisa saja istri. Dan sekarang ini banyak istri yang melakukan kekerasan verbal, ya, dengan misalnya ketika Nia misalnya punya income lebih besar lalu kemudian merendahkan suami dan sebagainya, itu bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga gitu loh. Oke Bang, artinya memang berarti untuk Kak Ayam Geprek bisa melaporkan istrinya. Bisa melaporkan suaminya juga bisa, atau melaporkan istrinya dan pembantu rumah tangga misalnya, atau seisi rumah juga.
yang mengalami kekerasan dalam bisa melaporkan juga, karena kekerasan rumah tangga itu harus dilihat dalam lingkup keluarga gitu. Oke. Untuk ke ayam geprek berarti boleh untuk Boleh, melaporkan boleh, atau boleh. mungkin juga kalau misalnya masih ada jalan keluar juga bisa mediasi begitu ya Bang Ya, ya. artinya memang kalau itu memang merupakan tindak pidana yang berulang-ulang ya, memaki-maki, dan saya kira ya tidak ada toleransi terhadap itu. Oke Bang. Kita ke pertanyaan kedua ya Bang. Baik nih, baik. Dari Kak Fawas bin Humam. Gimana sikap kita mendengar curhat KDRT di RT orang lain tapi dia tidak mau lapor ke Komnas HAM alasannya takut gitu Bang? Ya, selalu memang kekerasan itu terjadi karena ada unsur power ya. Tadi ya misalnya suami istri misalnya, suaminya punya power dan sebagainya. Kalau ini kan tetangga lain ya. Iya, beda Artinya, RT. Kata beda RT. Tapi dia mendengar ada kekerasan yang dialami oleh mungkin tetangganya begitu ya. Tetapi tetangganya itu enggan melaporkan itu ke lembaga-lembaga yang bisa menolong karena takut. Dan itu takut karena apa? Karena ada kekuasaan itu. Bisa saja karena memang si korban ini adalah tergantung kepada orang yang melakukan kekerasan itu. Nah, dalam peristiwa ini saya kira RT yang mendengar ke RT yang ke sana, artinya tetangga, itu harus membantu, meyakinkan bahwa tindakan kekerasan itu tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau hanya sekedar masih bisa didamaikan, katakanlah menggunakan diskresi dari RT RW di situ, ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kekerasan itu berulang-ulang membuat tetangga yang dikenal tetangga itu mengalami depresi, tetapi dia tidak punya kuasa untuk melaporkan karena ketakutan, karena dia tergantung pada si pelaku kekerasan itu, harus dibantu ini. Jadi RT RW itu bisa mengambil peran. Diskresi yang ada misalnya pada RT RW itu bisa dilakukan untuk upaya damai supaya ini tidak berlanjut kekerasan itu. Sekali lagi kekerasan itu tidak boleh dibiarkan. Jangan takut. Kalau itu sudah bentuk KDRT yang berulang-ulang mengakibatkan si korban itu menderita dan tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya, saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Oke Bang. Gitu ya. Jadi jangan dibiarkan, dibantulah. Tapi memang agak susah juga sih Bang kalau misalnya yang tadi Abang bilang secara ekonomi dia misalnya bergantung sama si misalnya suami misalnya yang pemegang kekuasaan, yang dia memiliki power, sedangkan misalnya secara ekonomi, secara semuanya bergantung, akhirnya mungkin ini kasus yang akhirnya banyak terjadi di Indonesia dan nggak selesai. Iya. Tetapi itu artinya bahwa ada pendekatan kepada si pelaku itu. Berarti kan ada RT RW bisa mengintervensi. Bisa dong, bisa. Dia punya kewenangan untuk memanggil warganya kan. Upaya diskresi tadi yang Abang sebutkan. Iya, dia punya gitu kan, artinya mendudukkan persoalan itu yang sesungguhnya, memberikan penjelasan, ini loh istrimu sekarang menderita dan dia tidak pernah cerita. Gitu loh, harus dibangun kesempatan untuk mendiskusikan itu, diingatkan kepada si pelaku. Kalau tidak, ada sanksinya kan, diingatkan bahwa KDRT itu tidak pidana. Tapi kan banyak yang berpikir ini urusan rumah tangga gitu Bang. Nggak bisa sekarang ini nih, nggak bisa. Nggak bisa Bang. Nggak bisa lagi sekarang, ketika ada undang-undang tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan dan perlindungan anak, nggak ada toleransi terhadap itu. Upaya hukum harus dilakukan. Maka selalu saya katakan kan, upaya damai boleh didamaikan. Mungkin karena ada kekuasaan, ada macam-macam, menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus hormat pada laki-laki dan seterusnya. Itu diingatkan. Nggak boleh saat ini seperti itu. Nggak zamannya. Zamannya adalah menghormati istri. Istri akan feedback itu menghormati suami, dan artinya bahwa itu akan memunculkan sebuah rumah yang betul-betul peduli dengan persoalan-persoalan sosial gitu loh. Jadi jangan gunakan kekuasaan kepada perempuan. Okay. Perempuan sekarang bisa punya kekuasaan juga loh, jangan heran ya. Gitu. Iya Bang. Ini harus betul disosialisasi ya, bahwa tak elok lah
kekerasan dalam rumah tangga dipelihara dengan menggunakan kekuasaan laki-laki. Setuju Bang, dan Betul. perempuan sekarang juga harus mandiri, Kau kan kuat. setuju bukan karena perempuan kan, tapi bahwa konsepnya itu bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi gitu loh. Siap. Oke Bang, apalagi kalau yang berulang-ulang ya Bang ya. Oh, apalagi itu. Siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Iya, sip. Jawaban Mantap. Atas pertanyaan Kak Fawas ini sudah sangat jelas. Fawas. Kita ke Apa? Yang tadi itu. iya Bang. Dari Kak Ara boleh-boleh. Ini yang baru ya, Kak? Iya. Arah boleh-boleh. Oke. Halo Pak, selain melindungi, apakah ada program untuk memfasilitasi minat bakat anak? Oh ya, jadi minat bakat anak itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam diri anak. Oleh karena itu orang tua harus mendorong apa minat anak. Dan dihambatnya. Apa bakat anak? Didorong. Akan berhasil. Tetapi kalau ada pemaksaan terhadap kehendak orang tua, padahal minat si anak adalah main musik, tapi atas kemauan kita, karena kita menganggap punya otoritas pada anak, kamu harus menjadi tukang kayu. Padahal anak nggak ada bakat minatnya untuk tukang batu, tukang kayu itu. Anak menjadi bintang iklan. Oh, nggak boleh nak, kamu harus menjadi Pemain bola misalnya. Apa yang saya sebut bakat minat itu adalah hak yang harus difasilitasi oleh orang dewasa, nggak boleh dipaksa. Ketika bakat minat itu betul-betul didorong dan difasilitasi oleh orang tua, maka dia akan berhasil. Itu hak asasi. Jadi jangan kita memaksakan kehendak sebagai orang tua karena kita punya otoritas yang melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, enggak. Dunia pendidikan itu harus berbasis bakat minat. Itulah yang saya sebut pendidikan yang memerdekakan. Enggak bisa nih ya. Ketika kita paksa apa yang kita mau, gagal. Pasti gagal. Kita mendidik anak, membesarkan anak kan bukan untuk mencari uang. Tapi bagaimana menciptakan, menumbuhkan ya, anak itu betul-betul bisa menghargai orang tua, bisa mendoakan orang tua supaya orang tua lebih baik lagi, ya, bertumbuh dan berkembang sebagai generasi dari keluarga, bahkan menjadi generasi bangsa ini yang berakhlak mulia, ya. Mencintai sesama, anti kekerasan, anti terhadap menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada orang lain. Itu didikan yang baiknya. Jadi kalau kita arahkan sesuai dengan otoritas kita sebagai orang tua, sekali lagi saya ingatkan gagal. Tetapi bakat minat itulah yang kita dorong. Kalau tidak, maka anak akan kebingungan pilih apa dia. Oleh karena itu saya katakan bakat minat itu adalah hak asasi dari anak. Orang tua berkewajiban mengarahkan apa bakatnya anak, apa minatnya anak. Gitu loh. Itu ya. Jadi itu penting. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ya, Terima kasih untuk ke arah boleh-boleh sudah sangat jelas jawaban Betul. dari Bang Aris. Memang harus harus berpihak. Betul. Harus melihat apakah bakat dan minat anak itu, jadi ketika dia menjalani proses belajarnya juga jadi lebih have fun begitu ya Bang, sesuai dengan apa yang memang dia inginkan dan dia sukai. Selanjutnya Bang, kita ke pertanyaan Kak Nonvian 15. Nonvian 15. Iya. Silakan. Apa maksudnya Aris Merdeka Sirait? Mungkin itu dia mau tahu. sebuah nama ya. Sebuah nama yang diberikan oleh ibu saya. Luar biasa. Ibu saya itu meninggal pada usia 76 tahun pada 2003. Kalau dia panjang umur berarti sudah 80-an lebih. Ibu saya itu adalah buta huruf. Dia tidak bisa menulis. Pada zaman itu kalau dia mau tanda tangan pakai jempol. Oke, iya saya tahu Bang. Ya, Pernah pakai dengar. jempol, kan? Iya.
Tapi diakui negara itu. Iya, zaman dulu ya Bang Iya. ya. Sampai bapak saya pensiun dan meninggal, kan? Dia yang ngambil pensiunnya kan pakai Iya, jempol. setiap bulan. Lalu setiap saya belajarnya, itu selalu didampingi oleh ibu saya yang buta huruf. Anda bisa bayangkan, nggak mungkin dia mengajarkan saya dulu zaman, kalau sekarang matematika namanya, dulu aljabar, atau spren, itulah istilahnya dulu kalau ilmu menghitung. Kan nggak mungkin ibu saya mengajarkan tentang spren atau ilmu hitung itu. Dia aja sih menghitung uang bisa, angka nggak bisa gitu ya. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa Bang. Sangat luar Uang biasa. tahu ya Bang ya? Tahu dia, punya 10.000. berapa, 100.000 tahu dia. Tapi ketika membaca nggak tahu gitu kan. Tapi dia dampingi terus. Apa yang dia nasihat-nasihat ketika saya belajar itu? Dia tidak mengajarkan tentang baca tulis itu, apalagi bahasa Inggris atau apa gitu kan nggak mungkin kan. Tapi nasihat-nasihat. Nah, kalau kau nanti besar, kau harus membantu adikmu. Kau harus hormat kepada orang yang lebih tua ketika kau merantau dan sebagainya. Jadi nasihat-nasihat itu yang terus saya rekam sampai hari ini. Ya toh? Nah, ibu saya membisikkan, saya akan memberikan namamu merdeka. Supaya kau merdeka omong apa saja, tapi tidak boleh melukai hati orang lain. Itulah maka nama saya itu sesungguhnya Arista Merdeka Sirait. Oh, Arista itu adalah bagaimana sebuah keadaan yang baik itu tadi kan. Tapi saya ketika besar seringkali melihat ada Arista Salon, Arista Bengkel. Banyak berarti Bang di banyak Medan. kan gitu. Saya anggap itu nama perempuan. Oh, oke. Akhirnya saya hilangkan A menjadi ARIST. A-nya itu. Itu di ijazah saya ganti juga, saya coret itu. Dulu kan nggak ngerti ya, nggak boleh kan ijazah dicoret. Jadi akhirnya Aris Merdeka Sirait. Nah, itulah pesan ibu saya. Saya berikan namamu merdeka, supaya kamu merdeka omong apa saja di negeri ini, tapi jangan lukai hati orang lain. Hormati orang lain. Hormati sesamamu. Hormati orang yang lebih dewasa. Itulah pesan moral yang disampaikan ibu saya, sehingga nama saya Aris Merdeka Sirait. Merdeka. Merdeka, luar biasa. Itu nih nama saya itu. Oke Kalau Bang. kau belum merdeka nih, masih Belum. aku yang merdeka. Iya benar Bang. Tapi kan selalu memerdekakan anak-anak Indonesia, begitu ya Bang? Itulah akhirnya saya kan tadi menerjemahkan itu. Bagaimana kita memerdekakan dunia pendidikan, memerdekakan anak dari ketertindasannya, keterpurukannya, kemiskinannya, penderitaannya. Aris Merdeka tetap setia dan selalu kepada anak-anak untuk memerdekakan anak Indonesia. Itu cita-cita saya, ya. Terus memerdekakan siapapun yang berinteraksi dengan Aris Merdeka Sirait. Sebelum dunia ini? Sebelum dunia ini runtuh tentu saya tidak akan memerdekakan orang itu kan begitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Dari Kak Arnanda Saka. Arnanda Saka. Wah, luar biasa itu namanya. Apakah benar-benar tidak ada perlindungan untuk anak di luar pernikahan? Maksudnya apa? Ini pertanyaannya Bang. Betul tidak Iya, ada perlindungan untuk anak di luar pernikahan. Mungkin anak hasil dari di luar pernikahan mungkin begitu ya Bang? Ya, anak itu secara umum berhak mendapatkan perlindungan. Nah, sekali lagi ya, hak anak itu melekat pada diri anak. Apa itu hak anak? Saya seperti episode yang lalu, ya, saya menyampaikan ada 10 hak anak itu yang tidak bisa dikurangi. Ya, harus diingat ini. Itu bukan karena hubungan suami istri atau rumah tangga, tetapi hak yang diatur oleh Komponen Internasional PBB tentang hak anak dan undang-undang kita. Ada 10. Yang pertama adalah hak bermain. Setiap anak di negeri ini, bahkan di belahan dunia, hak bermain itu adalah hak fundamental. Hak kedua adalah yang tidak juga bisa dikurangi adalah hak atas pendidikan. Apapun kesalahan anak, apapun perilaku anak, hak atas pendidikan itu tidak boleh dikurangi.
Bukan berarti misalnya kalau misalnya seorang anak melakukan tindakan kesalahan apa gitu, terus otomatis dia hilang hak atas pendidikan. Enggak. Itu hak yang tidak bisa dikurangi. Hak yang ketiga, saya ingin sampaikan, setiap anak di belahan dunia ini, termasuk anak di Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan dari apa? Perlindungan ya, berarti yang ketiga. Dari apa nih ya? Dari praktek-praktek kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Bahkan dari segala bentuk penganiayaan, penelantaran, perbudakan seks, penculikan, dan semua itu hak anak melekat pada hak atas pendidikan. Ya kan? Lalu kemudian yang berikut adalah hak atas supaya dia sehat dan bertumbuh kembang, itu mendapatkan hak atas kesehatan. Supaya dia sehat harus mendapatkan apa? Hak makanan. Bertumbuh dan berkembang tadi kan, bermain, pendidikan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran hak anak, ya toh, berhak mendapatkan kesehatan supaya dia bertumbuh dan berkembang, supaya dia sehat harus mendapatkan makanan. Tapi yang terpenting lain adalah hak mendapatkan identitas. Dalam bentuk apa? Bentuk akte lahir. Nggak ada satupun yang yang menghambat anak itu mendapatkan hak atas pendidikan, hak atas identitas. Dalam bentuk apa? Akte lahir. Orang tua memberikan nama, ya, Nia misalnya, itu kan orang tua yang memberi nama, kan bukan Aris Merdeka kan? Gitu. Bukan. Tetapi pengakuan Nia itu oleh negara dalam bentuk apa? Akte lahir. Jadi akte lahir itu tidak bisa tidak diperoleh anak-anak di seluruh belahan dunia ini. Karena ketika ada anaknya nggak punya akte lahir, itu sama saja sapu jagat terhadap hak-hak anak yang harus diberikan oleh negara dan lingkungannya. Itu loh, itu hak itu. Di samping itu adalah anak juga punya hak atas nama dan kewarganegaraan. Supaya dia bukan tidak menjadi undocumented, ya toh. Harus diakui. Dalam bentuk tadi itu akte lahir, dan negara itu harus menjamin. Dan itu tanpa syarat. Ya, tanpa syarat ya. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak mengakui dan itu atas nama ibunya, artinya akte lahirnya juga atas dapat diakui oleh negara, tetapi atas nama ibunya. Jadi tidak ada istilah sekarang ini kawin di bawah tangan gitu, nggak ada lagi. Dan negara harus menjamin itu nih ya. Di samping itu juga anak punya hak berpartisipasi, hak untuk didengar pendapatnya. Jadi saya mengingatkan kepada keluarga-keluarga di Indonesia, anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, karena itu adalah hak partisipasi anak yang dijamin oleh undang-undang. Tentu sesuai dengan perkembangan anak itu ya, ketika dia bisa mengeluarkan pendapat didengar. Yang menyangkut tentang dirinya, menyangkut tentang kepentingannya, yang menyangkut tentang hubungan keluarga, itu orang tua wajib memberikan ruang dan akses untuk anak didengar pendapatnya. Itu hak partisipasi oleh dijamin oleh undang-undang. Di samping itu ada lagi hak untuk diberikan hak berpartisipasi untuk mengatur atau menentukan atau meminta apa yang sesuai dengan kehendak anak. Gitu loh. Jadi itu juga hak harus diberikan kepada anak. Itu yang saya sebut tadi. Kalau itu di luar keluarga, di luar tadi kan pertanyaan kan di luar pernikahan. Di luar pernikahan punya hak. Apalagi kalau itu di dalam pernikahan. Di luar pernikahan aja 10 hak anak itu patut untuk diberikan kepada anak kita. Jelas ya saya kira. Gitu. Sudah sangat jelas jawaban yang Abang berikan untuk Kak Arnan. Selanjutnya kita ke Kak Boy Trimandes, Bang. Kak Boy. Silakan Kak Boy. Gimana pandangan Bapak ke anak di bawah 13 tahun sekarang sudah merajalela akan game online? Iya, jadi ini kan situasi kita ini sedang masuk dalam era digital, ya. Globalisasi informasi. Semua serba online sekarang. Kamu mau pesan nasi goreng bisa pakai online. Kalau dulu kita harus pergi ke restoran, ya, masih harus jalan kaki, naik sepeda atau apa, artinya membutuhkan tenaga. Kamu membutuhkan masker, bisa online.
Jadi memang eranya seperti itu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana memberikan dampingan kepada anak kita yang saat ini menggunakan medsos atau gadget atau media sosial apapun namanya. Disinilah kehadiran dari orang tua, bukan kehadiran orang lainnya. Seringkali kita mengharap kehadiran orang lain. Oh, kok pemerintah nggak memutus atau katakanlah men-stop online aplikasi yang ini, yang itu, karena anak sekarang mengkonsumsi itu misalnya. Jangan harapkan orang. Yang harus dilakukan keluarga adalah bagaimana mendampingi anak kita menggunakan media sosial itu secara cerdas dan cermat. Berdiskusi. Nggak bisa anak-anak sekarang ini tidak mengakses pornografi misalnya. Karena begitu banyak situs-situs itu. Dan itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, di dalam selimut pun bisa. Dan tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Menyadari itu, yang seharusnya adalah bukan aturan yang kita ini jangan, ini jangan, ini jangan. Tapi memberikan pengertian. Supaya anak itu bisa bercerita tentang pornografi yang dia tonton untuk didiskusikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya memberikan masukan-masukan. Oh, ini nggak boleh nak, ini belum usiamu. Nah, disebutkan itu. Itulah menurut saya pendidikan seks yang partisipatif. Tidak jangan, oh kau udah nonton pornografi ya, apa sih ya, kamu hanya nonton. Nggak bisa. Ketika itu dia penasaran, dia akan tonton. Karena handphone itu sudah masuk di dalam lini apapun gitu loh. Itu yang saya katakan bahwa kita harus cerdas karena fakta menunjukkan anak-anak menggunakan gadget itu hanya 40% untuk yang baik. Misalnya ada tugas belajar dari sekolah dan sebagainya. Tapi 60% itu kecenderungan yang melihat hal-hal yang nggak pernah lihat, termasuk pornografi, termasuk tayangan-tayangan lain. Itu loh, itu harus dipahami. Oleh karena itu nggak boleh kita mengatakan ini jangan, ini jangan, ini jangan. Tetapi mari berdiskusi supaya anak berani mendiskusikan apa yang dia lihat dan ia tonton. Memberikan itu juga Bang, jam-jam ya, itu artinya ada pengertian-pengertian aturan itu. Jadi tidak asal jeblak aja jangan-jangan gitu loh. Nggak bisa karena situasinya sekarang anak-anak saya kira hampir semua pernah menonton itu. Yakin saya. Karena aksesnya kan sekarang nggak ada hambatan kan. Pencet-pencet yang nggak tahu apa tiba-tiba ada muncul kok. Kau membaca media online aja ada adegan ranjang di situ. Yang sudah punya iklan-iklan itu, terus gimana mau kita katakan? Nah, oleh karena itu sekarang adalah yang terpenting bagaimana orang tua bersiap diri untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak kita yang dia akses di internet atau di media sosial. Oke. Untuk Kak Boy sudah sangat jelas. Saya dan memang memang jelas pendampingan ya, Boy, dan pengawasan orang tua sangat itu penting gitu ya Bang karena ya. Globalisasi informasi nggak bisa kita bendung loh ya. Oke. Nggak bisa. Bang, kita ke pertanyaan terakhir ya Bang dari netizen. Kok tiba-tiba habis? Waktu kita terbatas Bang. Oh gitu ya. Aduh. Nanti kita di next episode. Boleh masih ada waktu kok. Iya. Oke, kita itu ke pertanyaan. Biasanya siar jam berapa? Setiap hari Rabu jam 7 malam. Ya. Nantilah kita tambahin lagi ya. Iya. Oke, ini terakhir. Oke, terakhir ya Bang. Baik. Dari Kak Hilarius _sihombing. Oh. Horas begitu Bang. Horas. Apakah untuk pelaporan anak korban kekerasan seksual di kepolisian harus mengikut sertakan korbannya juga? Oh iya, jadi gini ya. Jadi saya perlu jelaskan kalau ada peristiwa gitu ya kejahatan seksual. Anak-anak lah misalnya korbannya dilakukan oleh orang dewasa dan sebagainya. Pada saat pelaporan memang kita harus datang hadirkan ya untuk dimintai keterangan, tetapi wajib didampingi. Kalau nggak ada orang tuanya, ada pekerja sosial. Artinya polisi juga berinisiasi mencari orang yang bisa mendampingi supaya anak itu berani menyampaikan apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, kalau ada orang tua, abang dan sebagainya itu lebih baik. Nah, tapi kalau tidak ada, biasanya polisi juga menawarkan untuk didampingi ya ketika dimintai keterangan.
Tapi kalau memang sama sekali tidak ada, itu unit PPA juga pasti berpihak pada korban. Biasanya untuk menemukan bukti-bukti, saksi-saksi itu kan akan digali di sana. Jadi sekali lagi itu bisa dihadirkan, tetapi tidak tiap hari dihadirkan. Kalaupun dibutuhkan informasi dari korban, itu patut dan wajib hukumnya didampingi, nggak boleh dibiarkan sendiri. Saya kira pihak kepolisian juga sudah saat ini profesional lah, khususnya di unit-unit PPA. Demikian juga pada pemeriksaan di pengadilan. Kalau di kejaksaan nggak ada, karena kejaksaan kan menerima data-data pengaduan yang di hasil pemeriksaan dilakukan oleh polisi untuk diserahkan ke jaksa agar jaksa bisa menentukan tuntutannya untuk diajukan ke pengadilan. Nah, di pengadilan pun itu sidangnya harus tertutupnya. Tidak boleh, karena itu sidang anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak mewajibkan, dan bahkan ya dinyatakan di situ sidangnya tidak terbuka. Dan itu juga si pelaku dengan si korban itu tidak boleh dikonfrontir, gitulah. Jadi bentuk-bentuk perlindungan itu. Jadi kalau ada tadi bahwa apakah wajib kalau kepolisian itu harus dibawa memang korbannya, tetapi tidak terus-menerus. Tapi hukumnya adalah wajib untuk dilindungi. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Saya senang sekali, kok sedikit sekali ya. Waktu kita, Bang, saya terbatas. itu kalau sudah bicara tentang itu nih, adalah saya nggak habis-habis ya, Bang? Iya, kecuali dunia runtuh. Nah, Oke. itu sifat saya, dan tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak, karena kita harus betul-betul melindungi anak kita. Apapun alasannya, anak harus kita lindungi supaya masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Saya kira sekali lagi kalau terbatas ya, mudah-mudahan minggu depan kita akan sambung lagi nih ya. Iya, begitu. kita akan sambung lagi karena mengantri pertanyaan dari netizen. Ya luar biasa, saya kira pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat saya. Silakan dari sahabat-sahabat saya di luar negeri juga bisa menyampaikan itu. Tentu saya wajib untuk memberikan penjelasan. Itu nih ya. Jadi kewajiban saya menjelaskan itu, kecuali dunia ini runtuh. Oke, kasih, Bang. Nia. Terima kasih juga untuk hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah terjawab semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Bang. Baik. Oke, itu tadi obrolan sama Bang Aris, dan Bang Aris sudah menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Facebook dan Instagram Aris Merdeka Official. Dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.